Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadari Stadi Purnami dengan NIM 231510140 dari kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pembahasan pada tugas 6, yaitu kebenaran dan kompleksitas algoritma rekursif yang sudah saya kerjakan pada bagian 1 dan bagian 2. Nah, kita mulai dari bagian 1, di mana saya mengambil bagian 1, yaitu kebenaran algoritma rekursif. Nah, di sini saya memilih soal nomor 1, yaitu menghitung faktorial. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan soal, saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan logika dari Piscotnya, di mana pada Piscot ini itu mendefinisikan faktorial dengan nilai input n, di mana jika n sama dengan 1, maka return n. Namun, jika n tidak sama dengan 1, maka temporally sama dengan faktorial n-1. Maka return n dikali temporary yang ini. Lalu selanjutnya mengakhiri if dan mengakhiri prosedur. Baik, itu adalah logika dari Piscotnya. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang bagian ini, di mana ini adalah membuktikan kebenaran algoritma rekursif dengan teknik induksi. Nah, yang pertama itu adalah membuktikan kebenaran algoritma untuk nilai input n sama dengan 1. Di mana jika n sama dengan 1, maka algoritma akan langsung ke if n sama dengan 1 then pada baris kedua. Nah, kemudian algoritma tersebut akan mereturn 1 pada Piscot baris ketiga ini. Dan ini sudah sesuai dengan definisi faktorial, yaitu 1 faktorial sama dengan 1. Jadi, algoritma ini sudah benar. Algoritma ini benar untuk n sama dengan 1. Jadi yang ini dibuktikan benar. Nah, selanjutnya yaitu memberikan hipotesis induksi untuk nilai integer n lebih besar sama dengan 1. Di mana kita perlu tahu bahwa hipotesis induksi adalah sebuah asumsi yang kita buat dalam sebuah pembuktian induksi. Nah, kita akan coba asumsikan bahwa algoritma bekerja dengan benar untuk suatu nilai n sama dengan k, di mana ini sama dengan n lebih besar sama dengan 1. Dengan kata lainnya, kita menganggap bahwa jika kita ingin menjalankan algoritma faktorial k, maka hasilnya akan benar, yaitu faktorial k sama dengan k faktorial yang ini. Nah, kemudian asumsi ini akan digunakan untuk membuktikan bahwa algoritma juga dapat bekerja dengan benar untuk n sama dengan k plus 1, yaitu pada soal nomor 3. Di mana ini adalah membuktikan kebenaran hipotesis untuk n sama dengan k plus 1. Nah, dengan menggunakan asumsi bahwa algoritma benar untuk n sama dengan k, kita akan mulai menganalisis algoritma saat dipanggil dengan n sama dengan k plus 1. Di mana langkah-langkahnya yang pertama adalah kita akan langsung masuk ke else statement. Karena kita tahu bahwa k plus 1 itu tidak sama dengan 1. Dan program tidak akan mereturn 1. Tidak akan langsung mereturn 1. Melainkan akan masuk ke bagian return n dikali temporary. Yaitu return k plus 1 dikali faktorial k. Nah, selanjutnya yang kedua itu memanggil rekursif ke faktorial k. Algoritma kemudian akan memanggil dirinya sendiri ke nilai k. Hal ini berdasarkan hipotesis induksi tadi, yang sudah kita asumsikan bahwa faktorial k sama dengan k faktorial. Lalu yang ketiga, mensubstitusikan hasil rekursinya. Seperti yang kita tahu dari hipotesis bahwa faktorial k itu sama dengan k faktorial. Maka algoritma kemudian melanjutkan perhitungan, yaitu faktorial k plus 1 sama dengan k plus 1 dikali k. Maka hasil akhirnya akan sesuai dengan definisi faktorial, yaitu k plus 1 faktorial sama dengan k plus 1 dikali k faktorial. Nah, berarti ini sama dengan hasil yang diberikan oleh algoritma. Jadi dapat disimpulkan bahwa algoritma benar untuk n sama dengan k plus 1. Karena kita telah membuktikan bahwa jika algoritma benar untuk m sama dengan k, maka algoritma juga benar untuk n sama dengan k plus 1. Maka dengan induksi matematika, algoritma benar untuk semua n lebih besar sama dengan 1. Nah, selanjutnya yang keempat adalah memberikan interpretasi teknik pembuktian ini, di mana pada teknik ini itu seringkali disebut dengan teknik induksi matematika, yang dimana merupakan cara umum untuk membuktikan bahwa suatu persyaratan benar untuk semua bilangan bulat yang memenuhi syarat tertentu. Di mana langkah-langkahnya itu adalah yang pertama basis induksi, di mana kita sudah memeriksa bahwa algoritma benar untuk nilai terkecil yaitu n sama dengan 1.
Lalu yang kedua, dengan hipotesis induksi, kita sudah mengasumsikan bahwa algoritma benar untuk suatu nilai acak yaitu N sama dengan K. Dan yang ketiga adalah langkah induksi. Dengan menggunakan asumsi tadi, kita membuktikan bahwa algoritma juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, karena kedua langkah ini telah terbukti, kita dapat menarik kesimpulan bahwa algoritma benar untuk semua N lebih besar sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk bagian 2, yaitu kompleksitas waktu algoritma rekursif, saya mengambil soal nomor 2, yaitu recursive powering. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan logika Piscutnya, di mana ini adalah mendefinisikan prosedur power tree, yaitu dengan nilai input xn, di mana jika n sama dengan 1, maka return x, dan diakhiri dengan dan mengakhiri if. Lalu T sama dengan power 3 dengan nilai inputnya itu X sama dengan floor N per 2. T sama dengan T kali T, dan jika N mod 2 sama dengan 1, maka T sama dengan T dikali X, maka return T. Lalu mengakhiri if dan mengakhiri prosedur. Nah, selanjutnya kita akan menjawab, yaitu menjawab pertanyaan ini, di mana kita akan menghitung kompleksitas waktu algoritma tersebut. Nah, di sini ada 4 soal, di mana pada soal 1 itu ada 4 soal lagi. Kita akan mulai dari soal yang pertama, yaitu adalah menentukan formula rekursif Fn. Nah, yang pertama, kita disuruh menentukan banyaknya prosedur perkalian yang dilakukan dalam algoritma. Ada beberapa, ada 2, yaitu dari algoritma N sama dengan 1, itu tidak ada operasi perkalian. Lalu yang kedua, jika N lebih besar sama dengan 2, algoritma melakukan satu pemanggilan rekursif ke power N, X, floor N per 2, lalu satu perkalian kuadrat T sama dengan T kali T, satu tambahan perkalian jika N ganjil, yaitu T sama dengan T kali X. Jadi, jumlah perkalian dalam kasus terburuk saat N ganjil adalah 2, perkalian per langkah rekursif. Lalu selanjutnya kita akan menentukan nilai F sama dengan, F0. Dalam algoritma power tree, X, N, input selalu N lebih besar daripada N lebih besar sama dengan 1, sehingga kasus F0 tidak pernah terjadi dalam eksekusi normal algoritma. Namun jika diperlukan secara teoritis, kita dapat menetapkan bahwa F0 sama dengan 0, karena tidak ada perkalian yang dilakukan untuk N sama dengan 0. Lalu untuk soal yang ketiga, formula rekursif untuk N lebih besar sama dengan 2 dengan N ganjil. Ketika N ganjil, maka algoritma memanggil rekursif floor N algoritma memanggil rekursi F floor N per dalam floor N per 2, lalu melakukan satu perkalian kuadrat, yaitu T sama dengan T kali T, dan melakukan satu perkalian tambahan, yaitu T sama dengan T kali X. Maka persamaan rekursifnya adalah Fn sama dengan F dalam floor N per 2 plus 2. Lalu soal selanjutnya, formula rekursif untuk N lebih besar sama dengan 2 dengan N genap. Nah, tadi N ganjil, sekarang N genap. Algoritma memanggil rekursif V N per 2. Melakukan satu perkalian kuadrat, yaitu T dikali T kali T. Maka persamaan rekursifnya adalah Fn sama dengan Fn per 2 plus 1. Nah, kita akan masuk ke soal nomor 2 yang ini, yaitu menentukan fungsi aproksimasi yang sesuai. Nah, karena dalam kedua kasus hanya berbeda dalam konstan, yaitu plus 1 dan atau plus 2, kita dapat menggunakan pendekatan umum, yaitu Fn sama dengan Fn per 2 plus 0, 1. Misal, N-nya sama dengan 2 pangkat K, maka F2 pangkat K sama dengan F2 pangkat K dikurang 1. Plus 0 kali 1. Jika diiterasikan hingga batas rekursif F1 sama dengan 0, diperoleh Fn sama dengan 0 log N. Nah, selanjutnya soal yang ketiga adalah pembuktian dengan induksi, di mana kita akan menggunakan induksi untuk membuktikan bahwa Fn sama dengan 0 log N. Yaitu yang pertama, basis. Untuk N sama dengan 1, kita tahu bahwa K 1 sama dengan 0 yang sesuai dengan 0,
log 1 sama dengan dol kali dol sama dengan dol. Lalu selanjutnya hipotesis induksi, misal untuk sebuah K berlaku Fk sama dengan dol log K, lalu langkah induksinya untuk N sama dengan 2K, itu berarti F 2K sama dengan Fk ditambah dol kali 1. Nah, berdasarkan hipotesis, maka Fk sama dengan dol log K sama dengan dol log N min 1, itu hasilnya dol log N. Sehingga jika untuk F2K itu sama dengan dol log N min 1 plus dol 1, dol dikali 1, itu hasilnya adalah dol log N. Maka terbukti bahwa Fn dol sama dengan dol log N itu dengan teknik induksi. Lalu yang keempat, yang terakhir itu adalah perbandingan dengan algoritma brute force, di mana algoritma brute force itu menghitung X pangkat N dengan N plus 1. N min 1 kali perkalian, yaitu Fn sama dengan 0N. Sedangkan metode divide and conquer yang digunakan di power tree itu memiliki kompleksitas 0 log N. Nah, untuk kesimpulan perbandingannya yaitu pada brute force itu adalah 0N, di mana eksposional dalam jumlah operasi. Dan pada power tree itu 0 log N itu sangat lebih efisien. Nah, karena log N tumbuh jauh lebih lambat dibandingkan N, maka algoritma power tree jauh lebih optimal dibandingkan dengan metode brute force. Nah, itu dia tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai dua soal dari dua bagian, yaitu tentang kebenaran dan kompleksitas algoritma rekursif. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pada penjelasan yang saya sampaikan, baik dalam prescode-nya ataupun jawaban. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.